Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Felis Pentini dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jakarta dengan NPM 115020024. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang rencana strategis Dinas Kesehatan Kota Medan pada tahun 2021 sampai 2026. Dinas Kesehatan Kota Medan pasti mempunyai visi dan misi, di mana visi dari Dinas Kesehatan yaitu terwujudnya masyarakat Kota Medan yang berkah, maju, dan kondusif. Dalam mewujudkan misi tersebut, maka ditetapkan 7 misi PJM Kota Medan pada tahun 2021 sampai 2026, yaitu yang pertama, Medan dekat, di mana bertujuan untuk meningkatkan nilai iman dan takwa kepada seluruh lapisan masyarakat serta diimplementasikan dalam sendi kehidupan sosial masyarakat Kota Medan. Yang kedua yaitu Medan maju, di mana meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Yang ketiga yaitu Medan bersih, di mana Medan bersih akan menciptakan keadilan sosial melalui reformasi birokrasi yang bersih, profesional, dan akuntabel berdasarkan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil, dan merata. Yang keempat yaitu Medan membangun, yang bertujuan untuk membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang adil agar terciptanya lapangan pekerjaan. Yang kelima, Medan kondusif, di mana bertujuan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi segenap masyarakat Kota Medan melalui peningkatan sumber daya manusia. Yang keenam, Medan inovatif, yaitu bertujuan untuk mewujudkan Kota Medan sebagai kota ekonomi kreatif, inovatif, yang berbasis pada penguatan human capital and sosial budaya. 7. Medan beridentitas, di mana bertujuan untuk mewujudkan Kota Medan yang beradab, harmonis, toleran dalam memajukan demokrasi dan cinta tanah air. Ada beberapa rumusan masalah dari pengembangan kinerja Dinas Kesehatan Kota Medan pada tahun 2021 sampai 2026, yaitu yakni yang pertama yaitu kesehatan ibu dan anak, yang kedua rendahnya status gizi, yang ketiga tingkat kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular, dan yang terakhir yaitu akses dan mutu pelayanan kesehatan. Ada beberapa penyebab masalah, yaitu antara lain yang pertama, belum optimalnya pelaksanaan pelayanan kesehatan dan standar pelayanan. Yang kedua yaitu perlunya peningkatan pelayanan KIA dengan screening pada ibu dan anak yang memiliki resiko tinggi komplikasi dan lainnya. Yang kedua yaitu memaksimalkan pelayanan puskesmas maupun ponek. Dan keempat yaitu kurangnya konsisten petugas kesehatan karena rangka program pekerjaan dalam pelaksanaannya dan lainnya. Yang kelima yaitu masih rendahnya upaya suplementasi gizi dan belum optimalnya surveillance gizi dan sistem kewaspadaan pangan dan gizi. Yang keenam yaitu belum optimalnya koordinasi lintas sektor dan program dalam penanggulangan masalah gizi. Yang ketujuh yaitu belum optimalnya status gizi masyarakat, cakupan ASI eksklusif yang masih kurang bagi anak usia 0 sampai 6 bulan karena kurangnya sarana di lingkungan perkantoran dan tempat-tempat umum dan edukasi atau penyuluhan masyarakat. Yang kedelapan yaitu masih adanya kasus TB MDR dan belum semua bayi mendapatkan imunisasi dasar yang lengkap. Yang kesembilan yaitu masih rendahnya deteksi dini terhadap faktor risiko penyakit menular dan tidak menular dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam peningkatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular. Yang ke-10 yaitu ketersediaan sarana dan
sinergitas kemiskinan dan kesehatan lintas sektor belum optimal. Ada beberapa prioritas masalah yaitu yang pertama kesehatan ibu dan anak, yang kedua status gizi masyarakat yang memiliki beban ganda yaitu gizi kurang dan gizi lebih. Yang ketiga yaitu jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat. Yang keempat kesakitan dan kematian penyakit menular. Yang kelima yaitu mutu dan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan baik medis maupun non-medis, serta terstandarisasi fasilitas pelayanan kesehatan. Yang keenam yaitu kedaruratan bencana wabah, termasuk yang didalami yaitu kejadian luar biasa dan krisis kesehatan. Yang ketujuh, penguatan pelayanan kesehatan berbasis sistem informasi kesehatan atau digital, mencakup pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi, dan peningkatan mutu dan tenaga kesehatan, mencakup perencanaan, pendayagunaan, dan pengembangan sumber daya kesehatan. Adanya asumsi dan peramalan sumber daya, yaitu di mana meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kesehatan, dan pemetaan pelayanan kesehatan, yaitu antara lain yang pertama kualitas perencanaan sumber daya manusia, kesehatan. Yang kedua yaitu peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga yaitu penguatan pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan. Yang keempat yaitu penguatan koordinasi lintas sektor dan program. Yang kelima yaitu melakukan optimalisasi upaya perencanaan, pencapaian, dan pengendalian standar pelayanan minimal atau SPM bidang kesehatan dengan meningkatkan kolaborasi dan kemitraan lintas sektor. Dan yang terakhir yaitu optimalisasi pemanfaatan sistem informasi kesehatan. Adanya strategi pendekatan di mana Dinas Kesehatan Kota Medan pada periode rencana strategis pada tahun 2021 sampai 2026 akan merencanakan pembangunan rumah sakit dan puskesmas, yaitu rumah sakit umum, rumah sakit khusus, puskesmas rawat inap dan non-rawat inap, puskesmas keliling, dan puskesmas pembantu. Kelompok sasaran yaitu ada dua. Yang pertama, meningkatkan upaya pelayanan kesehatan masyarakat seperti persentase cakupan layanan jaminan kesehatan semesta. Yang kedua, prevalensi stunting. Yang ketiga, persentase pencapaian pencegahan dan pengendalian penyakit. Dan yang terakhir yaitu persentase pencapaian pelayanan kesehatan rujukan. Yang kedua yaitu meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan seperti persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi. Yang kedua yaitu indeks kepuasan masyarakat. Adanya suatu pelaksanaan program rencana strategis Dinas Kesehatan Kota Medan, yaitu 5 tahun dari tahun 2021 sampai 2026. Struktur organisasi Dinas Kesehatan Kota Medan terdiri dari yang pertama kepala dinas, yang kedua sekretaris, membawakan subbagian program, informasi, dan hubungan masyarakat. Yang kedua subbagian keuangan dan pengelolaan aset. Yang ketiga yaitu subbagian hukum, kepegawaian, dan umum. Yang ketiga yaitu bidang kesehatan masyarakat membawahi seksi kesehatan keluarga dan gizi, seksi promosi dan pemberdayaan masyarakat, seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan olahraga. Yang keempat yaitu bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, membawahi seksi surveillance gizi dan imunisasi. Yang kedua seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular. Dan yang terakhir yaitu seksi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa. Yang kelima yaitu bidang pelayanan kesehatan membawahi seksi pelayanan kesehatan primer,
RPJM yaitu 80. Cara penilaiannya dari tahun 2021 yaitu 80, tahun 2022 yaitu 85, tahun 2023 yaitu 88, tahun 2025 yaitu 90, sedangkan pada tahun 2026 yaitu 95. Jadi keberhasilan yaitu 98. Yang kedua yaitu prevalensi stunting. Cara penilaiannya yaitu 0,5 pada tahun 2022, 0,4 pada tahun 2023 yaitu 0,3 pada tahun 2025, 0,3 pada tahun 2026 yaitu 0,2, yaitu indikator keberhasilannya yaitu 0,1. Yang ketiga yaitu persentase pencapaian pencegahan dan pengendalian penyakit, yaitu kondisi awalnya RPJM 80, cara penilaian pada tahun 2021 yaitu 80, tahun 2022 82, pada tahun 2023 84, pada tahun 2025 86, pada tahun 2026 yaitu 88. Jadi indikator keberhasilannya yaitu 90. Yang keempat yaitu persentase pencapaian pelayanan kesehatan rujukan. Kondisi kinerja awal pada awal RPJM yaitu 62. Targetnya cara penilaian yaitu pada tahun 2021 62, pada tahun 2022 64, pada tahun 2023 65, pada tahun 2025 67, dan pada tahun 2026 yaitu 68. Jadi keberhasilannya yaitu 70. Yang kelima yaitu persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi. Kondisi awal kinerja periode RPJM yaitu 95,12. Cara penilaiannya pada tahun 2021 95,12, pada tahun 2022 100, pada tahun 2023 100, pada tahun 2024 100, pada tahun 2025 100. Jadi keberhasilannya 100. Dan yang terakhir yaitu indeks kepuasan masyarakat. Kondisi kinerja pada awal RPJM yaitu 70, cara penilaiannya pada tahun 2021 yaitu 70, pada tahun 2022 yaitu 72, pada tahun 2023 yaitu 74, pada tahun 2025 76, pada tahun 2026 yaitu 78. Jadi indikator keberhasilannya yaitu 80. Adanya anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat daerah Dinas Kesehatan Kota Medan yaitu dari tabel 2.7 di rencana strategis Dinas Kesehatan Kota Medan. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa anggaran Dinas Kesehatan Kota Medan dari tahun 2016 sampai 2020 mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 29,27%, sedangkan untuk realisasi anggaran Dinas Kesehatan Kota Medan mengalami penurunan dengan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 25,81%. Peningkatan anggaran Dinas Kesehatan Kota Medan perlu diimbangi dengan realisasi anggaran dengan mempercepat pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana anggaran kas yang telah direncanakan. Adanya indikator keberhasilan dan metode penilaian yaitu bisa dilihat dari tabel 7.1 indikator kinerja Dinas Kesehatan Kota Medan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJM. Yang pertama yaitu persentase cakupan layanan jaminan kesehatan semesta, yaitu dengan metode penilaian 1-10 yaitu 80, 85, 88, 90, 95 dengan
pencapaian yaitu 98. Yang kedua yaitu prevalensi stunting. Dengan metode penilaian 1 sampai 5, 0,5, 0,4, 0,3, 0,3, 0,2 dengan pencapaian yaitu 0,1. Yang ketiga, presentasi pencapaian pencegahan dan pengendalian penyakit dengan metode penilaian 1 sampai 5 yaitu 80, 82, 84, 86, 88 dengan pencapaian yaitu 90. Yang keempat yaitu persentase pencapaian pelayanan kesehatan rujukan dengan penilaian 1 sampai 5 yaitu yang pertama 62, 64, 65, 67, 68 dengan pencapaian yaitu 70. Yang kelima, persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi dengan penilaian 1 sampai 5 yaitu pertama 95,12, 100, 100, 100, 100 dan pencapaiannya 100. Yang terakhir yaitu indeks kepuasan masyarakat dengan metode penilaian 1 sampai 5. Yang pertama yaitu 70, 72, 74, 76, 78 dengan pencapaian yaitu 80. Jadi dapat disimpulkan rencana strategis Dinas Kesehatan Kota Medan adalah dokumen perencanaan bidang dan urusan OPD Dinas Kesehatan Kota Medan untuk periode 5 tahun, di mana renta ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang dan urusan wajib OPD Dinas Kesehatan Kota Medan dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih yang telah diverifikasi dan disepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam RPJMD Kota Medan tahun 2021 sampai 2026. Sasaran dan program dan kegiatan pembangunan dalam desa ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan telah ditetapkan dalam rencana strategis untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kota Medan. Evaluasi pelaksanaan tersebut disusun laporan kinerja Dinas Kesehatan Kota Medan. Laporan tersebut akan menjadi bukti pencapaian kinerja dan bahan perbaikan pencapaian kinerja